Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan mulai saja supaya efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Ade Mubarok MKom MM yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir menemani kita karena sedang ada kesibukan. Semoga segala kesibukannya diperlancar. Terima kasih. Kami telah diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi secara online mengenai perkembangan hubungan industri dan cara mengatasi konflik kepentingan pengusaha pekerja dan studi kasus pada PT API. Sebelum ke presentasi pertama, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Cahaya Gumilang, saya sendiri, kemudian Nabila dengan NIM 66223050, kemudian Nadia Audina dengan NIM 66223032, kemudian Natasha Ulansari dengan NIM 66223010, dan Suci Nur Maulidina dengan NIM 66222009. Baik, langsung saja presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Sekarang udah ada suaranya. Saya ulang lagi. Jadi materi yang pertama itu ada definisi hubungan industrial. Hubungan industrial adalah interaksi atau hubungan antara tiga pihak utama, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keharmonian di tempat kerja. Hubungan ini melibatkan aturan, norma, dan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bersama dan juga produktivitas yang optimal. Menurut Hasibuan tahun 2016, hubungan industrial adalah suatu hubungan yang tercipta antara pelaku antara pelaku dalam proses kerja, baik pengusaha, pekerja, maupun pemerintah. Yang diatur oleh aturan-aturan tertentu untuk tujuan bersama dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmoni, dinamis, dan juga berkeadilan. Konsep ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengelola potensi konflik antara pekerja dan pengusaha, khususnya dalam sistem ekonomi modern yang mengutamakan efisien dan juga produktivitas. Nah, selanjutnya ada karakteristik hubungan industrial. Karakteristik hubungan industrial
dibagi menjadi empat, ada empat, yaitu yang pertama yaitu melibatkan tiga pihak utama, di mana hubungan industrial bersifat tripartit melibatkan pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Ketiga pihak ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Lalu yang kedua ada berbasis aturan. Hubungan ini diatur oleh perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha terlindungi. Selanjutnya ada tujuan kesejahteraan bersama. Hubungan industrial ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan juga kesejahteraan pekerja. Hal ini memungkinkan keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja. Selanjutnya ada tujuan kesejahteraan. Selanjutnya ada penyelesaian konflik, teman-teman. Jadi penyelesaian konflik ini dalam hubungan industrial mengedepankan mekanisme musyawarah untuk mufakat seperti negosiasi dan juga mediasi. Menurut survei tahun 2020, hubungan industrial yang ideal adalah hubungan yang harmonis, dinamis, dan juga berkeadilan, di mana ketiga pihak utama berkolaborasi untuk menciptakan keberlanjutan. Nah, yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu perkembangan hubungan industrial. Hubungan industrial sudah dimulai sejak masa perekonomian pertanian kuno sampai masa kini dengan melibatkan variabel yang kurang lebih sama. Dunlop mengemukakan tiga subjek utama pelaku dalam hubungan industrial, yaitu buruh dan organisasinya, pimpinan pengusaha dan organisasinya, dan juga wakil-wakil pemerintah. Perkembangan hubungan industrial dari waktu ke waktu, yang pertama yaitu tahap masyarakat primitif. Tahap ini merupakan awal dari tumbuhnya sistem hubungan industrial. Umumnya dalam masyarakat primitif, semua anggota masyarakat dari semua suku atau marga aktif bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Antar anggota dapat berkomunikasi secara alami, sederhana, dan orang per orang. Selanjutnya ada tahap masyarakat pertanian. Pola status dan kekuasaan pada masa tersebut atau abad pertengahan ini, majikan yang disebut tuan dan pekerja disebut pelayan. Selanjutnya ada tahap masyarakat perajin. Semula mereka adalah masyarakat pertanian yang kemudian mampu mengembangkan keterampilannya sebagai perajin. Awalnya mereka sebagai perajin bebas atau tidak memiliki keterikatan dalam hubungan kerja. Pada tahap ini, selain pemerintah, lembaga keagamaan juga turut serta berperan mengatur tata kerja dan hubungan para perajin. Selanjutnya ada tahap masyarakat industri. Tahap masyarakat industri dipengaruhi dengan munculnya renovasi industri. Ketika terjadi revolusi industri, terjadi perubahan secara besar-besaran proses produksi dan home industri ke proses industri atau pabrik. Dan yang terakhir yaitu tahap pertumbuhan dan berkelanjutan. Masyarakat sebagai suatu sistem akan tumbuh berkelanjutan sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang bersifat ekstrim atau inter. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Di sini ada prinsip hubungan industrial. Menurut Payaman J. Simanjuntak 2009 menjelaskan beberapa prinsip dari hubungan industrial. Yang pertama itu adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu meliputi pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, dan pemerintah. Ini itu sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan di suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada kemitraan yang menguntungkan. Jadi pekerja, buruh, dan pengusaha itu sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Lalu yang ketiga ada hubungan fungsional dan pembagian tugas.
Jadi pengusaha dan pekerja itu memiliki hubungan fungsional dengan tugas yang berbeda. Pengusaha itu menggerakkan dan mengawasi, sementara pekerja melakukan pekerjaan operasional. Lalu yang keempat ada kekeluargaan. Jadi maksud kekeluargaan di sini itu adalah pengusaha dan pekerja itu adalah bagian keluarga di suatu perusahaan. Lalu yang kelima ada penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Tujuan dari pembinaan hubungan industrial itu adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada peningkatan produktivitas. Jadi perusahaan itu harus meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan pekerja. Apabila pekerja ingin mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, maka pekerja juga harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas di suatu perusahaannya. Next. Lalu di sini ada sarana utama hubungan industrial. Menurut Payaman J. Simanjuntak 2009, ada 8 sarana utama hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja atau buruh. Yang kedua ada organisasi pengusaha. Yang ketiga ada lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima peraturan perusahaan. Yang keenam perjanjian kerja bersama. Lalu yang ketujuh ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Next. Di sini ada perjanjian kerja bersama dan collective bargaining. Perjanjian kerja bersama atau disingkat PKB adalah kontrak yang dihasilkan dari negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. PKB juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Pentingnya perjanjian ini itu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Lalu yang kedua ada collective bargaining. Collective bargaining adalah proses negosiasi antara pengusaha dan perwakilan pekerja untuk menentukan kondisi kerja termasuk upah, jam kerja, dan tunjangan. Dalam konteks ini itu merujuk pada keseluruhan proses negosiasi yang dapat menghasilkan berbagai macam kesepakatan termasuk PKB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada peserta sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam hubungan industrial. Pemerintah memainkan peran sentral dalam memastikan hubungan industrial yang adil dan seimbang. Berikut adalah peran utama pemerintah. Yang pertama ada sebagai regulator. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha. Contohnya adalah kebijakan tentang upah minimum, perlindungan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua ada sebagai mediator dalam konflik antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah bertindak sebagai pihak netral yang membantu mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Yang ketiga sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas seperti pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas perusahaan. Yang keempat sebagai pengawas, pemerintah mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kerja yang telah ditetapkan. Menurut Suhartono tahun 2019, menegaskan pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial melalui pengawasan yang konsisten dan penyelesaian konflik yang adil. Next. Di sini juga ada norma-norma dalam hubungan industrial. Yang pertama ada makro minimal, yaitu ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya. Yang kedua ada makro kondisional, yaitu perjanjian atau peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Next.
Di sini juga ada permasalahan yang timbul dalam perusahaan. Yang pertama ada solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua ada perbedaan persepsi tentang perundangan dan peraturan pemerintah. Yang ketiga ada menuntut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja atau buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur. Yang keempat ada perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima ada menuntut adanya transparansi perusahaan, terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja atau buruh dalam bentuk upah yang lebih tinggi atau peningkatan kesejahteraan. Yang terakhir ada pelaksanaan peraturan uang pesangon perusahaan dianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini ada definisi konflik. Nah, definisi konflik adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, atau persepsi yang mengakibatkan pertentangan. Dalam konteks hubungan industrial, konflik ini seringkali muncul karena ketidaksepakatan mengenai upah atau kondisi kerja, kebijakan perusahaan, atau juga pelanggaran hak pekerjaan. Sedangkan menurut Robin dan Judge 2018 mengidentifikasi bahwa konflik itu sebagai proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi sesuatu yang menjadi kepentingannya secara negatif. Next. Nah, kemudian di sini ada cara mengatasi konflik yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada negosiasi, yaitu proses di mana pekerja dan pengusaha bertemu untuk membahas perbedaan mereka secara langsung. Tujuannya yaitu untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada mediasi. Dalam mediasi ini, pihak ketiga yang netral atau mediator dilibatkan untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi ini seringkali digunakan untuk konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, yaitu proses dialog formal yang dibantu oleh konsiliator yang ditunjuk pemerintah. Nah, proses ini tuh bersifat tidak mengikat. Terus yang keempat itu ada arbitrasi, yaitu jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrasi, yang dimana keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga itu bersifat mengikat. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan komunikasi. Nah, komunikasi yang terbuka antara pekerja dan pengusaha ini sangat penting untuk mencegah konflik. Hal ini tuh mencakup dialog rutin, pelibatan pekerjaan dalam mengambil keputusan, dan transparansi kebijakan. Sedangkan menurut Ghazali 2020 menyatakan bahwa penyelesaian konflik yang efektif memerlukan kepercayaan, transparansi, dan pendekatan dialogis yang dilibatkan semua pihak. Next. Nah, kemudian di sini kelompok kami mengambil studi kasus konflik yang terjadi pada PT Apollo Food Industry. Next. Di sini ada profil PT Apollo Food Industry, yaitu PT Apollo Food Industry atau yang juga dikenal dengan Ice Group Holding Pte Ltd didirikan pertama kali di Singapura pada Mei 2015. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjadi merek es krim terpopuler. Bisnis meliputi penelitian dan pengembangan produksi dan penjualan produk es krim. Merek dagang PT Apollo Food Industry itu yaitu Ice, yang telah berprestasi dengan menjadi satu-satunya merek es krim yang terpilih sebagai sponsor resmi Asia Games pada tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta. Saat ini, pasar Ice meliputi Indonesia, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain, serta telah menjadi merek es krim terkenal di Asia Tenggara. Next. Nah, baik, sebelum kepada
masuk kepada permasalahan studi kasusnya, di sini ada beberapa artikel berita yang membahas tentang konflik yang terjadi di PT API. Yang pertama itu ada skandal ice cream ice versus buruh belum juga usai. Ini diupdate oleh CNBC pada tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian ada kronologi Serikat Buruh, geruduk manajemen es krim ice yang diunggah oleh CNN Indonesia pada 1 Maret 2020. Kemudian ada pahitnya ekspoliatasi buruh pabrik ice di balik manisnya citra rasa es krim ice yang diunggah pada 17 Desember 2022. Kemudian ada banyaknya kasus keguguran ratusan buruh es krim ice mogok dan tuntut shift malam yang dihapus, yang diunggah oleh kompas.com pada 28 Februari 2020. Dan yang terakhir ada kasus ice yang dimana membahas tentang dilema buruh perempuan Indonesia dan pentingnya kesetaraan genre di lingkungan kerja, yang dipublish oleh Aisyah Amelia Yasmin pada Maret 2022. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di PT Alfen Food Industry. Yang pertama, perlakuan terhadap buruh hamil. Di sini PT Alfen Food Industry